Halo teman-teman, selamat datang di video Q&A pasca 2.5k subscribers. Dan ternyata banyak banget. Oke, ternyata di screenshotan ini ada cukup banyak juga ya pertanyaannya. So, mungkin nggak bakal ke bahas semuanya. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya ada yang pertanyaannya mirip-mirip gitu ya, bakal bisa terjawab sekaligus. Oke, yang pertama, adaptasi di dunia perkuliahan susah nggak? Kalau buat aku sih, mungkin karena aku angkatan corona sih ya. Jadi baru ngerasain kuliah tuh pas online gini. Jadi belum tahu sih sebenarnya kuliah yang bener-bener kuliah tuh kayak gimana dan adaptasinya seperti apa. Tapi yang jelas, yang paling beda gitu ya dari waktu aku SMA dan sebelum-sebelumnya tuh ada beban yang lebih di akademik gitu. Entah kenapa dulu waktu SMA aku bisa mengignore akademik buat beberapa saat dan menggunakan waktu aku buat eksplorasi ke hal-hal lain gitu. Sedangkan di kuliah menurut aku lebih ada tekanan gitu di bidang akademik, entah kenapa. Kalau pengalaman aku tentang si adaptasi ini mungkin lebih ke cara ngebalance semua kegiatan, karena aku punya kebiasaan buruk buat involve ke macam-macam hal, karena kadang-kadang karena banyak kegiatan sampai malam dan lain sebagainya, jadi nggak fokus ke besoknya pas kuliah, terus ketinggalan materi yang ujung-ujungnya bakal harus ngejar suatu saat gitu di dekat-dekat kuis atau ujian. Dan ya gitulah, tapi ya aku usahain buat bawa enjoy aja deh. Menurut aku ya, kalau seandainya pure akademik doang itu bisa banget, sangat-sangat ideal gitu. Cuman aku sebagai seseorang yang pengen explore lebih, pengen terlibat lebih di berbagai kesempatan lain gitu ya, aku ngasih waktu buat hal itu gitu. Oke, next, apakah tiap buku non-fiksi yang dibaca selalu dicatat? Kalau iya, cara nyatetnya gimana? Kalau aku sih nggak semua. Kadang-kadang kalau ada buku non-fiksi yang aku baca untuk entertainment, standar entertainmentnya begitu rendah sampai non-fiksi juga jadi hiburan, atau yang aku nggak ngerasa perlu untuk dicatat gitu, aku nggak nyatat. Cuman aku punya sebuah sistem menggunakan Notion untuk memasukkan catatan-catatan atau reading log terkait apa yang udah aku baca. Soalnya biasanya aku punya insight-insight pribadi nih abis membaca suatu hal dari buku yang bisa banget dikembangin menjadi suatu tulisan atau ide atau konsep buat video yang bakal keren kalau menurut aku gitu. Sehingga aku mutusin buat masukin ke dalam catatan khusus itu. Dan sekarang aku juga lagi nyoba cara indexing ala Tim Ferriss. Bentar, aku ngambil dulu bukunya. Oke. Jadi sekarang aku lagi baca The Productive Muslim, dan entah kenapa ironisnya nggak beres-beres, soalnya lagi kurang produktif dalam hal membaca. Banyak ketertinggalan akademik soalnya. Dan aku lagi nyoba cara Tim Ferriss, yaitu dengan indexing. Nah, jadi di awal buku, aku namain kayak catatan yang berisi halaman dan apa interestingnya atau apa value, nilai, atau apapun yang bisa aku ambil dari halaman itu. Jadi di sini tuh aku nge-highlight satu kalimat yang menurut aku penting dari halaman 62 ini tentang memaknai sedekah, dan aku juga nambahin kayak catatan kecil. Kalau metode ini ada video khusus dari Tim Ferriss, penulis The 4-Hour Workweek, yang ngejelasin gimana cara dia pakainya, dan ada kode-kode istimewa dan yang aku lupa lagi. Tapi aku sedang berusaha untuk ya nyoba-nyoba sistem ini, siapa tahu bisa bermanfaat buat aku memaintain dan mengingat apa isi dari buku non-fiksi gitu. Next, Kang, kalau udah naik pesat bakal lanjut YouTuber atau fokus kuliah ambil kerja? Apa ya? Aku nggak pernah mandang YouTube sebagai sumber penghasilan sih. Dan sebenarnya YouTube buat aku tuh lebih ke hobi sih, karena aku seneng aja sama video. Dari dulu aku sok-sokan bisa ngedit video dan lain sebagainya waktu SMA, jadi dikasih terus gitu kan amanah untuk mengedit video buat tugas yang berkaitan sama video, dan ujung-ujungnya aku ya senang aja ngedit video, bikin video dan lain-lain. Dan aku ya lumayan lah pernah menang lomba juga dari hasil video, dan aku pengen lebih ningkatin lagi skill aku dalam membuat video. Belum aku pikirin sebagai sesuatu yang bisa besar nantinya gitu. Oh, ini sama ada juga pertanyaan gimana awalnya bisa terjun ke dunia per-YouTuban, ya sekalian aja. Ya kayak tadi, aku cuman nganggap ini sebagai hobi karena aku seneng ngedit video, aku seneng bermain sama video, jadi ya udah aku bikin YouTube karena ayah aku juga suka konten. Jadi ya ada peralatan, ada keinginan, why not kita bikin channel YouTube gitu. Beneran anaknya Pak Bara,
Iya, tetap selalu bermatematika. Salam. Gimana sih caranya? Ya gitu deh. Di umur berapa sih udah mulai tertarik buat istiqomah baca buku? Kalau terkait sama buku, aku baru pengen istiqomah baca buku tuh waktu baru mulai challenge yang baca satu buku satu minggu selama setahun, yang tahun lalu. Dan sebenarnya sebelum-sebelumnya seneng baca, cuman nggak ada urgensi dari akunya sendiri untuk istiqomah baca buku. Dan kayaknya itu karena aku saking udah terbudayakan untuk membaca, jadi nggak usah mikirin, oh aku harus konsisten nih gitu. Kayak misalnya kalau kita udah terbiasa sholat gitu, itu udah jadi suatu keniscayaan dalam kehidupan kita yang nggak usah kita pikirin, oh sekarang aku harus berusaha untuk mengistiqomahkan sholat gitu. Ya kita bisa mengistiqomahkan sholat dengan benar gitu kan. Cuman kalau sholatnya sendiri, karena kita udah membiasakan sholat gitu kan, jadinya kita nggak usah mikirin membuat suatu proyek tertentu untuk istiqomah dalam sholat. Dan aku pengen kembali ke titik itu gitu, dimana aku saking udah kebiasa itu buat membaca, jadi aku nggak usah mikirin, oh aku harus konsisten baca nih gitu. Aduh, ini ada pertanyaan susah nih tapi menarik dari Rahel. Jadi Rakean mau dikenal sebagai apa kalau udah nggak ada di dunia? Oke. Apa ya? Yang jelas aku pengen punya sebuah legacy. Aku pengen punya suatu kontribusi unggulan sih yang bisa aku berikan kepada dunia, yang bisa lasting untuk waktu yang cukup lama. Entah itu sebuah ide yang aku simpan dalam suatu tulisan, atau itu sebuah karya seni mungkin, atau channel ini mungkin, maybe, I don't know. Mungkin juga suatu karya yang physically ada gitu, sebuah inovasi, sebuah perusahaan mungkin, who knows. Yang penting aku pengen meninggalkan suatu impression, aku pengen meninggalkan suatu footprint kebaikan di dunia ini yang bakal terus ngalir dan terus bisa bermanfaat untuk anak cucu kita. Your favorite book? Kalau buku favorit aku kayaknya The Count of Monte Cristo karya Alexander Dumas. Itu buku fiksi. Meskipun aku sekarang bacanya lagi banyak non-fiksi, itu favorit aku itu. Pokoknya kalau suka plot twist dan nggak masalah dengan bahasa yang agak klasik, cobain deh. Keren banget. Oke, dulu homeschooling rak. Iya, dulu homeschooling dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. What got you started into reading rak? Oke, sebenarnya dari kecil aku emang suka baca, dan mungkin detailnya udah pernah aku ceritain sih kalau nggak salah di video yang 1 minggu 1 buku yang part pertama, dan juga di podcast aku bareng Zahid di The Other 20% yang sekarang rebranding jadi Jurnal Zahid. Bisa teman-teman cek di Spotify. Tapi intinya sih kalau what got me started itu karena aku cukup memiliki privilege untuk punya lingkungan yang sangat-sangat suportif dan ngedukung aku buat mulai baca dari umur yang cukup kecil gitu. Jadi aku bertumbuh dan berkembang bersama buku-buku gitu. Pernah insecure nggak? Pernah. Dan kayaknya itu jadi suatu hal yang biasa di zaman ini, terutama sekarang karena lagi pandemi dan karena perkembangan zaman juga, kita interaksi sosialnya jadi hampir 100% di internet. Dan di internet tuh kita terekspos sama hampir seluruh orang di dunia. Dimana kalau kita tengok kanan kiri atau scroll atas bawah, itu pasti ada orang lain yang lebih dari kita in one way or another. So, orang yang lebih hebat dari kita itu sebuah keniscayaan. Cuman yang punya kuasa untuk membiarkan itu ngefek kita atau enggak, itu cuman kita sendiri. Dan aku suka menganggap diri aku sebagai orang yang cuek terhadap hal-hal tersebut. Jadi ya sebagai usaha untuk konsisten pada image sendiri terhadap diri sendiri, ya if that makes sense, aku berusaha to not let that get to me. Oke, ini ada 2 pertanyaan yang mirip. Buku sebanyak itu kalau udah selesai dibaca, bakal dibaca ulang lagi nggak? Sama buku-buku yang udah dibaca dikasih orang atau masih disimpan? Kalau aku masih nyimpan, karena mungkin ada niatan untuk membaca lagi. Karena terkadang kita kalau ngebaca buku itu nggak 100% sesuai sama keadaan kita saat itu. Dan kadang-kadang ketika aku membutuhkan wisdom baru, step pertama sih itu aku kembali ke catatan di reading log. Dan kalau misalnya di situ kurang lengkap atau belum nemu apa yang aku cari, ya aku cari di buku.
Makanya aku harus tetap ada sih buku-buku itu. Cuman misalnya kalau ada temen yang mau minjem atau mau barter atau gimana, ya sabi banget. Aku juga terinspirasi dari kakek sih, karena beliau punya koleksi buku yang sangat banyak. Dan kayak keren aja gitu, aku buka satu buku dari kakek, terus di halaman depannya ada tanda tangannya sama ada tanggal, terus kayak, wah dulu sekian tahun yang lalu buku ini pernah dipegang sama dibaca sama Aki loh gitu kan, kayak keren. Dan aku mungkin pengen ngelakuin hal yang sama supaya cucu-cucu aku bisa ngerasain hal yang sama. Aku juga punya mimpi sih, pengen punya rumah yang ada perpustakaan gitu, yang ada satu ruangan yang besar gitu, yang khusus buat buku-buku. Kayak keren juga sih. Oh ya, BTW kalau bingung kenapa ini aku rada goyang-goyang, ini karena aku di atas kasur gitu. Apa hal yang kamu rindukan dari masa kecilmu? Apa ya? Simplicity sih kayaknya. Kesederhanaan hidup. Karena waktu kecil masih naif lah, masih nggak tahu apa-apa dan nggak apa-apa nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya kayak kalau dipikir-pikir kayak nyaman-nyaman aja hidup, nggak ada kekhawatiran tentang apapun, nggak ada tekanan-tekanan lain. Dan aku sadar tekanan itu dan kekhawatiran itu mungkin kadang perlu ada urgensi untuk kita berkarya gitu dalam dunia dewasa. Cuman aku merindukan simplicity sih. Jadi pulang sekolah bisa lari-lari di halaman belakang sama anak-anak tetangga gitu, terus bisa main Super Smash Bros sama Mario Kart Wii gitu sama adik-adik. Sekolah nggak ada susahnya sama sekali gitu kan. Itu simplicity kehidupan itu yang aku rinduin sih. Apalagi waktu di US, itu enak banget. Gimana manjangin rambutnya? Pakai sampo khusus kah? Enggak. Aku ini nggak ada usaha sama sekali, kayaknya nggak ada usaha khusus. Kayak misalnya apa ya, ibarat orang-orang yang tanpa harus skincarean dan lain sebagainya, kulitnya udah bagus. Ya, kayaknya aku kayak gitu, tapi buat rambut gitu. Alhamdulillah punya genetik yang cukup mendukung. Kapan potong rambut? Kapan-kapan. Ya, insya Allah tahun ini, sometime, I guess. Ini juga agak gerah juga sih. Pengen ngerasain lagi keademan Bandung dengan rambut pendek. Oke, intinya new haircut coming soon. Ini ada yang nanya, kapan nikah? Oke, kapan-kapan. Kalau masalah pasangan, aku nggak terlalu mikirin sejujurnya. Belum. Maksudnya belum terlalu mikirin. Dan aku nggak terlalu khawatir juga sih. Dasar manusia kepedean. Aaron impersonation please. Kapan bakal cosplay Eren Yeager? Sama cosplay Eren Yeager dong, Kak. Really, guys? Really? Oke, udah gitu aja kali ya guys. Udah banyak pertanyaan juga, seru juga. Dan ternyata masih banyak pertanyaan yang belum aku jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman masih penasaran, masih pengen nanya-nanya, bisa kontak aku di medsos, bisa masukin di kolom komentar. Atau juga kalau mau di videoin, bisa nunggu video Q&A selanjutnya. Kapanpun itu, 5K maybe, I don't know. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you later.